Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyajian laporan arus kas. Di sini saya bernama Putri Ayu Puspita Dewi dan bersama rekan-rekan saya yang bernama Anggita Raisa Tunisa, Mutiara Mesara Lubis, Tiara Putri Anissa Pohan, dan Laila Effendi Arhab. Baiklah, di sini untuk mempersingkat waktu, nah, kita mulai saja presentasinya, yaitu yang pertama mengenai pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 periode 1 Juli 2009. Laporan keuangan yaitu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan, yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan. Sedangkan menurut KIESO tahun 2011, laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 2 periode 1 Juli 2009 adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan. Adapun tujuan kualitatif laporan keuangan menurut PSAK nomor 2 periode 1 Juli 2009, yaitu yang pertama dapat dipahami. Maksud dari dapat dipahami itu kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pengguna. Yang kedua, relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, keandalan, yaitu agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan. Yang keempat, netralitas, yaitu informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Yang kelima, tepat waktu, yaitu jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Yang keenam, dapat dibandingkan. Maksud dari dapat dibandingkan ini, pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Dan yang ketujuh, kelengkapan, yaitu agar dapat diandalkan informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dari laporan keuangan tersendiri itu bagaimana. Terdapat beberapa komponen yang wajib ada dalam laporan keuangan, seperti yang pertama yaitu neraca, yang kedua yaitu laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat, yang bisa juga Anda lihat di slide yang sedang saya jelaskan ini. Selanjutnya yaitu ada jenis laporan keuangan menurut KIESO. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan itu ialah laporan yang melaporkan tentang aktiva, kewajiban, serta ekuitas pemegang saham perusahaan bisnis pada satu periode tertentu. Dan selanjutnya kita bisa lihat pada slide berikutnya. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini yaitu laporan yang melaporkan tentang pengukuran keberhasilan operasi perusahaan selama satu periode waktu tertentu. Dan biasanya laporan laba rugi ini digunakan dan diperlukan oleh para investor kreditor untuk membantu mereka memprediksi jumlah penetapan waktu dan ketidakpastian dari arus kas di masa depan atau di masa yang akan datang.
Selanjutnya yaitu laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik sendiri ini ialah laporan yang melaporkan atau menggambarkan perubahan modal pemegang saham perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Yang terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas yaitu laporan yang melaporkan tentang informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode waktu tertentu dalam meraih tujuan untuk memberikan informasi bagi pemegang perusahaan, investor dan kreditor. Dan untuk meraih tujuan ini sendiri, laporan arus kas melaporkan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode tertentu. Kita lanjut pada slide berikutnya. Di slide berikutnya kita bisa lihat pengguna dari laporan keuangan. Pengguna dari laporan keuangan siapa-siapa saja sebenarnya. Oke, yang pertama yaitu pemilik perusahaan, yang kedua yaitu manajemen perusahaan, yang ketiga investor, yang keempat kreditur dan banker, yang kelima pemerintah dan regulator, dan yang terakhir yaitu analisis akademis dan pusat data bisnis. Oke, pada slide selanjutnya kita akan saya akan mencoba menjelaskan kegunaan dari laporan arus kas sendiri. Sebenarnya tujuan utama dari laporan arus kas itu apa sih sebenarnya? Tujuan utama dari laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode tertentu. Sedangkan menurut PSAK nomor 2 per 1 Juli 2009, laporan arus kas sendiri ialah laporan yang dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih perusahaan, struktur keuangan, yaitu termasuk likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi terhadap keadaan dan peluang. Informasi arus kas ini berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pengguna menggambarkan atau mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan atau future cash flow dari berbagai perusahaan. Dan pada slide selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya yang akan menjelaskan tentang apa itu kas dan setara kas yang termasuk dari informasi arus kas yang berguna itu tadi. Oke, baik. Sekian perjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari Anggi. Sekarang saya ingin menjelaskan pengertian kas dan setara kas. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian kas terlebih dahulu. Berdasarkan PSAK nomor 2 per 1 Juli tahun 2019 atau Reformat 2007, kas terdiri dari saldo kas atau cash on hand dan rekening giro. Dan kas merupakan salah satu sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memiliki sifat sangat likuid, mudah digunakan sebagai alat pertukaran dan menunjukkan daya beli masyarakat secara umum. Dengan kas pula, perusahaan itu dapat mempertahankan saat mereka menjalankan operasinya. Seperti contoh, pendapatan dan piutang di dalam jangka waktu tertentu dapat digunakan sebagai sarana pertukaran di dalam bidang ekonomi dan secara langsung maupun tidak secara langsung yang akan mempengaruhi hampir semua transaksi dalam perusahaan. Dan setara kas atau cash equivalent menurut PSAK nomor 2 per 1 Juli tahun 2009 atau Reformat 2007 adalah kas yang bersifat sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat digunakan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.
Sekarang masuk ke klasifikasi laporan arus kas. Menurut PSAK nomor 2 per 1 Juli tahun 2009 atau Reformat 2007, laporan arus kas selama periode tertentu diklasifikasi berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Klasifikasi menurut aktif berikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaktivitas tersebut dapat posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas atau setara kas. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut. Sekarang masuk ke arus kas dari aktivitas operasi. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan aktivitas operasi. Apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar. Informasi mengenai unsur tersebut tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain berguna dalam memprediksi arus kas operasi di masa depan. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi bersih. Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh dari arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, ada penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa. Yang kedua, ada penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan pendapatan lain. Yang ketiga, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. Keempat, ada pembayaran kas melalui pembayaran kas kepada karyawan. Yang kelima, penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya. Yang keenam, pembayaran kas atau penerimaan kembali atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. Arus kas dari aktivitas investasi. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: yang pertama, pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak terwujud, dan aset berjangka panjang lain. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan serta tidak aset terwujud. Ketiga, ada perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. Yang keempat, uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya. Yang kelima, pembayaran kas sehubungan dengan future contract, forward contract, and option contract, dan swap contract. Yang keenam, ada jika suatu kontrak dimaksudkan untuk lindung nilai atau hedge, suatu posisi yang dapat diidentifikasi, maka harus kas dari kontrak tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara Putri. Arus kas dari aktivitas perdanaan. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas perdanaan penting dilakukan karena berbagai untuk memprediksi klien atas arus kas masa depan atau oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh arus kas berasal dari aktivitas perdanaan itu ada 5. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus perusahaan. Yang ketiga, penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman massal, dan hipotek. Yang keempat itu ada pelunasan pinjaman. Yang kelima ada pembayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi saldo kewajiban. Selanjutnya penyajian laporan arus kas. Persyaratan PSAK nomor 2 per 1 Juli 2009 Reforman 2007 mewajibkan perusahaan untuk menyajikan laporan arus kas sebagai bagian yang penting tidak terpisahkan oleh laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.
Menurut PSHK nomor 2 per 1 Juli 2009 Reforman 2007, dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Selanjutnya, arus kas bersih dari aktivitas operasi metode tidak langsung. Menurut PSHK nomor 2 per 1 Juli 2009 Reforman 2007, dalam metode tidak langsung, arus kas bersih dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh. Menurut arus kas bersih dari aktivitas operasi metode langsung, menurut PSHK nomor 2 per 1 Juli 2009 Reforman 2007, perusahaan dianjurkan untuk melaporkan arus kas dengan metode langsung. Metode ini menghasilkan informasi yang berguna untuk mengestimasi arus kas ke masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Dengan metode langsung, informasi mengenai kelompok untuk penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto dapat diperoleh baik. Selanjutnya, analisa laporan arus kas. Laporan arus kas sangat berguna bagi manajemen dan pihak ketiga untuk mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi dalam suatu periode, yang berguna untuk mengambil suatu keputusan. Analisa terhadap laporan ini sangat diperlukan untuk mengevaluasi keputusan investasi dan perdanaan. Menurut Harahap 2008, dengan menganalisis arus kas ini, maka dapat diketahui: A. Kemampuan perusahaan menghasilkan kas. B. Informasi bagi investor, kreditor. C. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. D. Alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. E. Pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas. Selanjutnya, analisis rasio arus kas. Laporan arus kas mempunyai peranan penting untuk menggunakan laporan keuangan, tetapi akan lebih jelas apabila laporan arus kas ini dituangkan ke dalam rasio arus kas. Rasio likuiditas. Tingkat likuiditas perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar kembali hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan ini terdiri dari: 1. Current cash debit coverage ratio, rasio kecukupan kas terhadap hutang. 2. Cash dividend coverage, kecukupan dividen tunai. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas membantu para pemakai laporan keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam membayar semua kewajiban kepada kreditur, baik kewajiban jangka pendek, rasio jangka pendek maupun rasio jangka panjang. Rasio pengeluaran modal dan investasi. Agar perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang mampu bersaing dan sukses, maka perusahaan harus dapat memelihara keberadaan aktiva modal dan melakukan pembiayaan lainnya. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup semua pengeluaran yang berkaitan dengan pembiayaan aktiva tetap, maka pemakai laporan keuangan perlu menghitung investasi. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar pengeluaran modal dengan menggunakan kas yang ditahan oleh perusahaan atau siap digunakan untuk investasi. Cash flow return ratio. Rasio pengembalian arus kas ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Rasio ini terdiri dari rasio keseluruhan arus kas. Rasio ini mengukur kelebihan jumlah arus kas yang dihasilkan oleh aktiviti dalam mengubah penerimaan berdasarkan aktual menjadi uang kas. Rasio arus kas terhadap laba bersih. Rasio ini mengukur hubungan antara jumlah arus kas yang bersih dihasilkan oleh aktivitas dengan laba bersih yang dihasilkan selama periode dengan membandingkannya. Rasio arus kas terhadap laba operasi. Rasio ini mengukur hubungan antara jumlah arus kas yang dihasilkan oleh aktivitas operasi dengan laba.
Demikian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.